kita akan datang kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap pribadi kita boleh berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap menjamah dan memberkati kita. Mari kita berikan pengakuan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Engkau yang terus ada di dalam hidup Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Kebaikan Tuhan pagi hari ini boleh kita rasakan ya. Kebaikan Tuhan tidak hanya berupa materi yang boleh kita terima, tapi terutama adalah kesehatan. Kesehatan adalah hal yang sangat berharga yang Tuhan boleh berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja, kita puji namanya pagi hari ini. Puji Tuhan.
kita akan memuji Tuhan lagi. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita sebentar akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menyiapkan tanah hati yang subur, tanah hati yang mau dibentuk, yang mau dirubah oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan dan rintangan Tuhan, sekalipun di masa-masa yang sulit saat ini, namun kami jemaat-Mu di tempat ini, kami mau tetap mempercayai janji-Mu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa, sungguh besar setia-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Sekalipun kami melewati badai gelombang, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kekuatan kami ada di dalam Tuhan, dan kami berserah sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi semua kami yang hadir pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah. Hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh berikan kita kesehatan, kekuatan, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini berbicara tentang tertanam dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 92. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Firman Allah berkata demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kita harus tertanam di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita tertanam. Sebelum kita berakar, sebelum kita bertumbuh, sebelum kita berbuah, kita harus tertanam. Makanya kerinduan saya, kerinduan hamba-hamba Tuhan, jemaat itu harus tertanam. Nah saudara-saudara, kalau saudara melihat, kalau saudara ada tanaman, kalau tanaman satu tempat, satu wadah, kalau dia dipindah-pindah dari satu tempat terus tempat yang lain, dia tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Makanya tanaman itu harus ada di tempat yang satu wadah, di tempat yang besar, dan itu tertanam dengan baik. Itulah juga yang Tuhan inginkan kepada kita. Tuhan mau kita supaya tertanam di satu tempat dan bertumbuh di dalamnya. Bagaimana mau berbuah, bagaimana mau bertumbuh, bagaimana dia mau berakar kalau tidak tertanam. Nah saudara-saudara, adapun visi kita ke depan supaya kita tertanam dulu. Tertanam dulu di satu tempat, tertanam di bait Tuhan, tertanam dalam pengajaran firman Tuhan, baru bertumbuh, baru berbuah. Nah itu yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Saudara kalau perhatikan, kalau saudara suka dengan tanaman, kalau pindah-pindah dia pertumbuhannya tidak sempurna. Tetapi kalau saudara tanam dia di tempat yang bagus, di wadah yang bagus, kemudian tanah juga bercampur dengan pupuk yang bagus, dia akan bertumbuh dengan sehat. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan katakan begini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Tuhan mau supaya kita bertumbuh, Tuhan supaya kita mau berakar, tetapi tertanam dulu di dalam Tuhan. Makanya ayat yang ke-13 firman Allah katakan begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras
di Libanon. Jadi ada dua tanaman ini yang firman Allah katakan memberikan contoh bahwa pohon korma itu akan bertunas. Dikatakan bertunas, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Saudara-saudara, pohon korma itu dia bertumbuh di tanah yang kurang subur, di tanah yang tandus sebenarnya. Tetapi dia bisa bertumbuh. Kemudian pohon aras ini adalah pohon yang begitu besar. Makanya saudara-saudara, Alkitab memberikan contoh kita bahwa ketika kita menjadi orang yang benar, orang benar itu akan bertumbuh, bertunas seperti pohon korma. Nah, di ayat yang ke-14 dikatakan begini. Di ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara-saudara, benih yang bagus harus, makanya saya katakan tadi, benih yang bagus harus ditaruh di tempat yang bagus, dia akan bertumbuh dengan bagus. Sekalipun benih itu bagus, tetapi dia ditaruh saja di lantai atau di pinggir jalan, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Sekalipun dia unggul, tetapi kalau dia tidak ditanam di satu tempat yang baik, dia tidak akan bertumbuh. Saudara-saudara, saya percaya saudara adalah orang-orang yang unggul. Amin. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, dan harus ditanam di tempat yang baik. Harus ditanam dalam pengajaran firman Tuhan yang baik. Makanya firman Allah katakan, mereka, saya dan saudara ditanam di bait Allah akan terus bertunas. Haleluya. Kita ditanam di tempat yang baik, saudara. Amin. Makanya ketika kita ditanam di satu tempat, bertumbuhlah di situ. Amin. Ketika kita taruh di tempat itu, mari kita bertumbuh di situ bersama-sama. Bahkan firman Allah katakan kita harus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita mau berbuah kalau kita tidak tertanam? Kita harus tertanam dulu, baru berbuah. Nah, saudara-saudara, mengapa ditanam di bait Allah? Saudara-saudara, bait Allah ini ya tempat ibadah. Bait Allah kalau di perjanjian lama itu tempat pertemuan, tempat berkumpul, sama seperti rumah doa, sama seperti gereja. Baik itu tempat kita berkumpul, mendengarkan firman Allah, dan firman Allah itu saudara-saudara, kita akan mendapatkan iman. Makanya di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Kalau kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan, timbul iman di dalam hidup kita. Iman itu yang akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, senang sekali kita, saudara-saudara. Saya bersyukur sekali kita bisa ada doa pagi sekalipun kita tidak bertatap muka. Saya diberkati Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Sama-sama kita, saudara-saudara, bertumbuh di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan singkapkan, kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu kita harus dengar setiap hari. Bagaimana kita mau bertumbuh kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan berita hari-hari ini begitu menakutkan kita. Bahkan saudara-saudara kadang-kala membuat iman kita menjadi lemah. Makanya dengan kita membaca firman Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Dengar firman Tuhan setiap hari, maka timbul iman di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di sini apa yang terjadi terhadap orang yang hidupnya tertanam di dalam Tuhan. Kalau orang yang tertanam di dalam Tuhan, yang pertama saudara-saudara, kita mampu menghadapi setiap persoalan di dalam hidup ini. Kita mampu menghadapi setiap persoalan karena kita tertanam. Karena kita tahu firman Tuhan.
Sekalipun ada persoalan, ada tantangan, kalau kita tertanam di dalam Tuhan, kita tidak akan goyah, saudara. Amin. Saudara, kalau pohon, kalau dia tertanam dengan baik, bahkan firman Allah katakan, kalau dia berakar sama seperti pohon korma. Dia, pohon korma itu, saudara-saudara, dia ketika ditanam, dia cari akar dulu yang bergerak, saudara. Cari air, baru tunasnya yang muncul. Makanya ketika ada angin, ketika ada angin yang besar, dia tidak akan jatuh, karena dia sudah berakar dulu. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita, yang pertama, orang yang tertanam di dalam Tuhan adalah orang yang mampu menghadapi segala persoalan di dalam hidup ini. Ada badai, ada banyak tantangan. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita tidak akan goyah. Amin. Makanya firman Allah katakan, orang benar itu sekalipun dia jatuh tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan yang kuat akan memegang. Makanya saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita tertanam, berakar di dalam Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Kita mampu menghadapi setiap persoalan. Amin. Mampu mengatasi setiap kegagalan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang tidak pernah gagal? Semua kita pernah gagal, tetapi kita jangan tinggal dalam kegagalan. Amin. Saudara-saudara, kalau saudara contoh orang-orang yang bangkit dari kegagalan, Thomas Alva Edison, saudara tahu, dia melakukan percobaan sampai 1000 kali. 10.000, betul. 10.000 kali dia lakukan percobaan, dan akhirnya saudara-saudara, dia menemukan bola lampu pijar. Nah, saudara-saudara, kegagalan kita, jangan sampai kita terus gagal lagi. Tetapi saudara-saudara, orang yang sukses adalah orang yang bangkit dari kegagalan. Tuhan mau supaya kita bangkit, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita mampu menghadapi setiap persoalan. Di dalam Alkitab pun ada banyak contoh orang yang gagal, tetapi mereka bangkit lagi, saudara-saudara. Daud pernah gagal, Petrus pernah gagal. Dia menyangkal Yesus 3 kali, tetapi ketika Roh Kudus turun atasnya, dia bangkit kembali, saudara-saudara. Saudara, jangan kita tinggal dalam kegagalan, tetapi mari kita bangkit dari kegagalan itu untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Saudara-saudara, tetapi orang yang tertanam itu, Tuhan mau supaya kita tertanam begitu baik, supaya kita mampu menghadapi setiap persoalan yang datang dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Coba kita lihat, saudara-saudara, Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Firman Allah katakan begini, saudara-saudara. Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang pering itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara-saudara, terkadang Tuhan membentuk kita seperti bejana ini. Kalau ada yang di tangan penjunan ini ada yang rusak, tukang pering itu mengerjakan kembali menjadi bejana yang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang Tuhan membentuk kita seperti bejana ini. Tukang pering itu adalah Allah. Dia membentuk kita, dan ada hal yang harus dibuang. Tapi pembentukan dari Allah itu mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara, Tuhan memproses kita, Tuhan membentuk kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi baik, saudara-saudara. Makanya ketika kita ada di dalam prosesnya Tuhan, ikuti saja, saudara-saudara. Nggak usah lawan. Taat saja kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, yang pertama, orang yang tertanam adalah orang yang mampu menghadapi setiap persoalan ini. Persoalan hidup ini. Siapa yang tidak punya persoalan, saudara-saudara?
Setiap kita punya persoalan masing-masing. Tetapi kalau kita tertanam dalam firman Tuhan, kita akan mampu menghadapi setiap persoalan itu. Amin. Kegagalan demi kegagalan yang kita lewati, kita akan mampu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kemudian kita akan melihat yang kedua, saudara-saudara. Orang yang tertanam di dalam Tuhan adalah orang yang menjaga hati. Orang yang menjaga hati. Saudara-saudara, orang yang tertanam di dalam bait Allah, di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, mampu menjaga hati baik dalam keadaan susah maupun keadaan diberkati oleh Tuhan. Jaga hati, saudara-saudara. Mampu menjaga hati. Terkadang keberhasilan membuat orang mengalami kejatuhan. Banyak, saudara-saudara. Ketika susah masih setia kepada Tuhan. Ketika susah masih setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika sukses kadang-kala lupa kepada Tuhan. Nah, Alkitab ingin mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, ketika kita tertanam di dalam Tuhan, kita akan sanggup menjaga hati kita. Amin. Contoh dalam Alkitab, mari kita lihat, saudara-saudara. Saya pernah kemukakan ini dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. 2 Tawarikh pasal yang ke-26, ayat yang kelima. 2 Tawarikh pasal 26, ayat yang kelima. Kita melihat ayat yang keempat dulu, saudara-saudara. Ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini, saudara-saudara, Raja Uzia. Raja Uzia umur 16 tahun dia sudah menjadi raja. Begitu masih muda dia. Karena dia masih muda, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia belum punya pengalaman dalam kepemimpinan. Makanya, saudara-saudara, ketika dia menjadi raja, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kemudian ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Maksudnya Zakaria ini adalah gembalanya, hamba Tuhan, yang mengajarnya untuk hidup takut akan Tuhan. Dan firman Allah katakan, selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara-saudara, selama kita mencari Tuhan, usaha saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Asalkan kita cari Tuhan dulu. Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Matius berapa itu? 6 ayat 33. Hafal, saudara-saudara. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Makanya firman Allah ini benar, saudara-saudara. Dia cari Tuhan, maka usahanya berhasil. Usahanya akan berhasil kalau cari Tuhan. Raja Uzia ini, saudara-saudara, awal pemerintahannya dia cari Tuhan. Karena pengalamannya masih minim dalam pemerintahan. Tetapi, saudara-saudara, dia berubah setia. Ayat yang ke-16, saudara perhatikan ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara-saudara, ketika dia merasa dia kuat, ketika dia merasa dia sudah hebat, ketika dia sudah tahu tentang strategi peperangan, pasukannya begitu banyak, dia menjadi kuat. Kadang-kala, saudara-saudara, orang sudah sukses, lupa dengan Tuhan. Uzia ini, saudara-saudara, dia lupa kepada Tuhan, dia tinggi hati. Makanya orang yang tertanam di dalam Tuhan, dia mampu menjaga hati. Amin. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, orang kalau tertanam di dalam Tuhan, dia mampu menjaga hati.
Raja Uzia ini, saudara-saudara, ketika dia sudah menjadi kuat, dia berubah setia kepada Tuhan. Firman Allah katakan, ia berubah setia kepada Tuhan dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan. Bukan tugasnya. Bukan tugas Raja Uzia. Itu ada Imam Azariah yang harus masuk ke bait Allah. Tetapi dia merasa dia hebat. Dia merasa dia kuat. Dia merasa dia mampu. Dia merasa dia berkuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Dan akhirnya saudara-saudara, ternyata di pemandangan Tuhan dia sudah bersalah. Ternyata di pemandangan Tuhan itu tidak benar. Ternyata Tuhan mau dia harus hidup dalam kerendahan hati, saudara-saudara. Amin. Saudara, saya mau ingatkan kepada saudara, dalam keadaan susah pun tetap setia kepada Tuhan. Dalam keadaan diberkati pun tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan berubah setia, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Makanya tertanam. Tuhan mau kita tertanam di bait Tuhan. Tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa keberhasilan kita bukan karena kekuatan kita. Keberhasilan kita hanya oleh anugerah daripada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, Raja Uzia, dia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ayat yang ke-21, Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena dia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengelpai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ada hukuman, saudara-saudara. Harusnya dia memerintah dengan bijaksana, harus dia memerintah dengan kerendahan hati. Tetapi karena sesuatu, dia bisa berubah, saudara-saudara. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadangkala harta, kadangkala kekayaan bisa mengubah seseorang. Tetapi saudara-saudara, firman Allah sudah ingatkan, tidak salah diberkati, tetapi hati yang harus dijaga. Amin. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin kan, saudara-saudara? Amin. Tetapi saudara-saudara harus jaga hati. Makanya di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita tertanam. Amin. Tertanam dulu, baru kita akan berbuah. Kemudian kita perhatikan saudara-saudara, yang berikut, orang yang tertanam di dalam Tuhan adalah orang yang mengatasi segala kepahitan. Orang yang mampu menghadapi segala kepahitan, kebencian dalam hidup. Kalau dia sudah tertanam, saudara. Orang yang mampu mengelola emosi dengan baik. Tidak menyimpan kebencian berlarut-larut, tetapi melepaskan pengampunan. Orang yang tertanam, saudara. Makanya saudara-saudara, ketika kita sudah tertanam, otomatis kita akan terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Firman Allah yang ada di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Bukan dunia yang berkuasa atas kita, tetapi firman Tuhan yang berkuasa atas kita, saudara. Ya, contohnya saya kasih contoh ini, saudara. Hati kita ini, kalau firman sudah bungkus, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita ucapkan, firman Tuhan yang kita pikirkan, bukan dunia, saudara-saudara. Makanya orang yang tertanam di dalam Tuhan mampu mengatasi, mengelola emosi untuk memberikan pengampunan, tidak berlarut-larut dalam kebencian. Kita harus melepaskan pengampunan. Contoh siapa, saudara? Yusuf. Dari kecil dia sudah dibully oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual. Di Mesir pun dia mengalami penindasan. Dia dijadikan budak, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi saudara-saudara, dia mampu mengelola emosinya. Ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaranya datang,
dan dia melepaskan pengampunan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadangkala kepahitan timbul karena ada yang melukai, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi saudara-saudara, mari kita mau belajar supaya kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kepahitan itu adalah penyakit, saudara. Makanya kalau tanaman itu, kalau ada hama, dia tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Dia tidak akan berbuah karena ada hama. Makanya saudara-saudara, saya anak petani, jadi saya tahu, oh kalau ada hama ada di pupuk, disinfektan ya, di apa? Semprot supaya hamanya hilang. Makanya saudara-saudara, firman Allah ini yang akan menghancurkan itu, saudara. Segala hama-hama yang mengganggu kita. Hati ini, saudara. Tuhan ingin memperbaiki hati kita hari-hari ini. Amin, saudara-saudara. Suami istri saling jaga hati, saudara. Saling memberikan masukan, pengertian satu dengan yang lain. Karena iblis, saudara-saudara, tidak tinggal diam hari-hari. Anak-anak Tuhan sedang dilanda satu keadaan yang sulit, tetapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara, makanya saya mengajarkan saudara supaya tetap setia dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Karena ada orang-orang di luar sana yang berdoa kepada kita supaya kita jatuh. Makanya kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari orang yang tertanam di dalam Tuhan mampu mengatasi segala kepahitan. Apa yang membuat saudara pahit? Kebencian, kekecewaan. Kita harus buang dalam nama Yesus. Karena itu menghambat pertumbuhan rohani kita. Bagaimana kita mau berbuah kalau masih ada hama? Itu semacam gangguan saudara-saudara dalam pertumbuhan. Kalau di dalam ilmu biologi itu yang menempel di pohon itu yang mengganggu parasit. Nah, itu semacam parasit yang mengganggu pertumbuhan satu tanaman. Itu parasit. Saudara-saudara, yang akhirnya tidak berbuah dengan baik, itu harus dibuang. Itu parasit, saudara. Makanya segala kepahitan, kebencian kita harus buang supaya kita bertumbuh dengan subur di dalam Tuhan. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian saudara-saudara, orang yang tertanam di dalam Tuhan adalah orang yang berpikir benar, berpikir yang baik, saudara-saudara, berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayub dalam segala situasi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia mengalami suatu keadaan yang sulit, respon Ayub, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Coba kita lihat saudara-saudara, ini yang terakhir, Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat yang ke 20 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 20, 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ada kadang situasi Ayub segala harta bendanya habis, bahkan anak-anaknya meninggal, saudara-saudara. Apa yang Ayub katakan? Firman Allah katakan, dengan telanjang dia keluar dari ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat yang kita terima, saudara, terima itu dari Tuhan. Amin. Tuhan bisa saja mengambil, saudara-saudara. Makanya Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia menyadari bahwa apa yang dia alami itu semua dari Tuhan. Makanya kita harus tertanam di dalam Tuhan supaya kita mampu mengatasi segala persoalan. Ayub, dia berpikir
yang baik tentang Tuhan. Dia berpikir yang baik. Apa yang saudara alami hari ini? Mari kita berpikir yang baik bahwa segala sesuatu ada dalam pengendalian Tuhan. Makanya firman Allah pada minggu yang lalu, kita ada dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan mampu menolong kita. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di balik segala sesuatu Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Makanya kita harus tertanam di dalam Tuhan. Saudara-saudara, firman Allah ingin mengingatkan kepada kita, mari kita terus bertumbuh, tertanam di dalam Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ayub dalam situasi apapun dia tetap membangkitkan imannya bahwa Tuhan, semua sumbernya itu dari Tuhan. Amin. Saudara, sumbernya semua dari Tuhan. Makanya kita harus cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara, mari kita mau tertanam di dalam Tuhan. Amin. Tidak usah dulu berbuah, tidak usah dulu kita bertumbuh, tetapi kita harus tertanam dulu. Orang kalau sudah tertanam pasti berbuah. Orang kalau tertanam pasti dia akan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita naikkan satu pujian tadi sebelum firman Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan pagi hari. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
tertanam di dalam Tuhan mampu mengelola hati, membuang segala kepahitan, membuang segala kebencian yang menghambat pertumbuhan dalam iman percaya kepada Tuhan. Orang yang tertanam di dalam Tuhan berpikir benar, berpikir positif, berpikir bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini, saudara, tertanamlah di dalam Tuhan. Terus adalah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau firman Tuhan ada di dalam kita, kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan tahu persoalan pergumulan saudara hari-hari. Tuhan tahu persoalan saudara dalam pekerjaan saudara. Tuhan tahu persoalan dalam rumah tangga saudara. Tuhan tahu persoalan dalam kehidupan keluarga saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita tertanam di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan mampu, Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan. Tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan, kami boleh mengerti akan rancangan dan rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk setia, ajar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kami. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu Tuhan bukan berlalu begitu saja Tuhan, tapi firman-Mu itu Tuhan seperti benih yang ditanam di tempat yang subur, di tanah yang gembur, dan mau Tuhan, Tuhan menyertai kami Tuhan, supaya Tuhan benih-benih firman yang kami terima itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, dalam hati kami, dan boleh memberi buah yang banyak, yang lebat Tuhan. Dalam arti Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi diri kami, keluarga kami, maupun orang lain Tuhan. Kami boleh Tuhan, lewat kami Tuhan, orang boleh melihat kebaikan Tuhan. Ke siapa Tuhan kami yang kami sembah Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa pandemi ini Tuhan tidak ada yang mudah. Tapi kami tahu Tuhan, dengan siapa kami percaya, dengan siapa kami bergantung Tuhan. Allah yang sungguh luar biasa, yang memelihara sampai saat ini dan sampai akan datang Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagaimanapun kami Tuhan, Engkau sendiri akan memampukan kami. Ya Tuhan, Tuhan menyertai Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan bagian dari berkat yang kami terima Tuhan. Bela kami memberikan dengan kerelaan hati. Bela kami memberikan dengan sukacita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami tabur itu Tuhan, itu yang akan kami tuai Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih sebelumnya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah jemaat Betania yang ada di tempat ini, kita mau sama-sama tertanam lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Tidak hanya tertanam, tapi berakar untuk berbuah memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang tak pernah gagal dalam setiap rancangannya dalam hidup kita. Kita pujikan pujian ini, Dia tak pernah gagal. Yeah.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita diberkati Tuhan pagi ini, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pagi ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebagai pengumuman ada doa malam, ada doa pagi setiap hari jam 4.30 live di Facebook setiap 4.30 atau setengah 5 pagi. Kemudian ada doa malam hari Selasa jam 7. Ada doa puasa hari Jumat pada pukul 15.30. Kemudian ibadah Sabtu ceria jam 4 dan ibadah remaja jam 18 ya, atau jam 6. Puji Tuhan. Ibadah raya kita hari Minggu pagi di tempat ini. Oh iya, ibadah raya kita itu masuk sudah di bulan Maret. Kita bersyukur ya, kita boleh ada di akhir bulan Februari. Kita akan memasuki bulan Maret dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita awali dengan perjamuan kudus pada ibadah raya kita hari Minggu depan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala tadi menitip pesan untuk pengumuman. Kita ada kebutuhan untuk multimedia biar jemaat yang beribadah di rumah suaranya atau tayangan layarnya itu akan lebih jelas, karena memang kalau menggunakan HP saya ini kurang terang ya. Jadi ada beberapa yang kita butuhkan, termasuk ada sound kecil dan mixer dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu bisa yang tergerak hatinya, saudara bisa memberi melalui bendahara ke Ibu Ardani. Nanti untuk jumlahnya saya kurang tahu ya, mungkin sekitar 2, sekian, mungkin seperti itu kira-kira. Atau mungkin Bapak Ibu yang saya belum ada apa-apa, saudara bantu saja di dalam doa ya, karena kita tahu situasi seperti ini, namun kita terus mau menabur bagi Tuhan ya. Tertanam seperti pohon korma tadi, kalau ditanam di tanah yang gersang, akarnya dia cari air sampai dia menemukan dan dia berakar dengan kuat, bertunas sampai dia bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kerinduan kami juga ternyata nyambung ya saudara. Ada jemaat kemarin datang dan menyampaikan, tante saya rindu untuk berkorban untuk multimedia ya. Jadi memang sebenarnya ada beberapa minggu kami sudah berbicara dengan keluarga Pak Yusak juga bagaimana tentang multimedia, supaya kadang-kadang suara ini di khotbahnya kurang jelas kalau di Facebook. Jadi ini akan nanti terhubung ke sana. Tiba-tiba kemarin ada jemaat, saya rindu berkorban untuk multimedia, untuk kebutuhan mic dan lain-lain. Nah ternyata Tuhan tuh berkehendak ya, puji Tuhan. Saya bilang nanti kita akan umumkan supaya melibatkan juga jemaat yang lain, supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita terus berdoa supaya Tuhan memakai kita dan memberkati kita. Kita menjaga hati kita walau dalam keadaan situasi apapun. Kami Kami memuji kebesaran
baik-Mu Tuhan. Kami rindu, kami mau berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Meskipun di masa yang sukar, di masa yang sulit, namun kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kehidupan kami, yang memegang kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Firman-Mu lewat pujian penyembahan kami, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami semua diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang datang di dalam kelemahan, kami pulang membawa kekuatan dan semangat yang baru, roh yang menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan, untuk kami senantiasa mencari wajah-Mu Bapa. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, yang datang di dalam kekurangan, baik yang ada di dalam tempat ini Tuhan maupun yang ada di rumah, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan curahkan berkat kelimpahan bagi kami. Kami berdoa yang datang dalam kelemahan tubuh, kami tetap percaya dengan iman Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kuasa-Mu tidak berubah, mujizat Tuhan belum berhenti sampai hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan menjadi bagian kami, menjadi kesaksian Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat ibadah yang diberkati pagi hari ini. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, makin diurapi dan ditolong. Tambah-tambahkan hikmat urapan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat tetangga-tetangga kami, daerah di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Pelayanan anak-anak Sabtu ceria tuntas remaja, anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan, berkati mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pagari setiap keluarga kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Keluarga kami, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Yang berulang tahun di bulan ini diberkati oleh Tuhan. Panjang umur, sehat selalu. Kami ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami pulang diberkati oleh Tuhan. Kali ini pulang membawa kesembuhan. Kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum pulang di depan ada berkat, saudara bisa ambil
di pintu keluar dari keluarga Bapak Ibu Moses. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Satu orang satu. Oh iya. Bu Arden.